Cinta memang tak pernah mengenal usia. Namun apa jadinya jika seorang pemuda harus jatuh hati dengan seorang wanita yang telah memiliki seorang suami? Apakah kisah mereka akan seindah yang dibayangkan? Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. C'est idiot, qu'on devrait s'arrêter là, sur un bon souvenir. Non. Cerita akan diawali dengan seorang pemuda yang sedang berlari menuju sebuah kapal yang akan segera berangkat. Dan pemuda ini bernama Thomas, di mana ternyata dia sendiri akan berangkat ke Inggris untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Dan untungnya Thomas sendiri tidak terlambat dan masih diperbolehkan untuk menaiki kapal tersebut. Di sini ternyata kapal yang ditumpangi Thomas memiliki fasilitas yang sangat megah, karena di kapal tersebut terdapat sebuah tempat perbelanjaan beserta kafe dan ada juga sebuah bioskop. Namun ternyata Thomas sendiri adalah penumpang kelas ekonomi, sehingga membuat dia pun tidak mendapatkan sebuah kamar. Akhirnya dia pun harus meletakkan tasnya di tempat bioskop. Setelah itu Thomas pun akhirnya pergi menuju kantin di kapal tersebut untuk membeli sebuah makanan. Di sini dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengeluh dengan makanan yang disediakan, dan dia pun meminta makanannya untuk segera diganti. Dan Thomas yang berada di sana pun dengan senang hati menerima makanan milik wanita tersebut. Intan. Thank you. Thank you. Thank you. Setelah mendapatkan makanan dan membayarnya, Thomas pun bergegas untuk mencari tempat duduk. Dan di sini wanita tadi pun langsung mengajak Thomas untuk duduk bersama dengannya. Dan wanita ini bernama Alice. Di sini Alice pun tampak tersenyum melihat Thomas yang makan begitu lahap karena kelaparan. Dan Alice pun cukup memaklumi keadaan si Thomas. Lalu setelah selesai makan, Thomas pun tampak mulai percaya diri dengan mengobrol santai bersama Alice dengan sebatang udut di tangannya. Kemudian Thomas pun mengucapkan terima kasih kepada Alice karena Alice telah mau menerimanya untuk duduk makan bersamanya. Lalu Alice pun mengatakan kemanakah tujuan Thomas setelah sampai di Inggris. Di sini barulah terjawab bahwa Thomas sendiri akan bersekolah di sana karena dia mendapatkan beasiswa di salah satu sekolah di sana. Dan dia juga ingin mencari pengalaman baru dengan keluar dari kota tempat dia tinggal. Di sini Thomas pun bercerita panjang lebar mengenai kehidupannya, keluarga, dan urusan percintaannya. Tetapi beda halnya dengan Alice yang hanya mengajukan beberapa pertanyaan saja dan lebih suka menjadi pendengar dari apa yang diceritakan Thomas. Di sini obrolan mereka pun mulai tampak semakin akrab dan mulai terasa nyaman. Bahkan tanpa terasa sampai pengunjung kantin pun sudah mulai sepi dan hanya menyisakan mereka berdua saja. Setelah itu Alice pun mengajak Thomas untuk menemaninya berbelanja di tempat perbelanjaan, di mana ternyata Alice ingin membeli beberapa makanan ringan dan minuman untuk dibawanya pulang. Disinilah awal mula hubungan mereka mulai semakin dekat. Kemudian Alice pun meletakkan barang-barang belanjaannya di kamarnya. Lantas mereka pun bergegas pergi menuju kafe untuk nongkrong di sana, dan Alice pun memesan beberapa minuman anggur untuknya. Sementara itu Thomas pun hanya diberikan minuman soda biasa saja, mengingat usianya yang masih 16 tahun dan tidak diperbolehkan untuk meminum minuman tersebut. Di sini perbincangan mereka pun mulai semakin intens dan Alice pun mulai tampak tidak malu-malu untuk membicarakan mengenai masalah rumah tangganya, yang mana ternyata Alice sudah memiliki seorang suami dan juga anak. Namun sayangnya ternyata hubungannya dengan suaminya akhir-akhir ini tidaklah baik-baik saja. Mungkin hal itu disebabkan karena mereka terpisahkan jarak yang jauh. Karena Alice sendiri bekerja di Prancis sementara suaminya tinggal di Inggris, sehingga membuat Alice pun merasakan tingkat kejenuhan di dalam hubungan rumah tangganya, hingga membuat dia pun menjadi seperti kehilangan chemistry. Walaupun sebenarnya kehadiran si buah hati membuat Alice sedikit luluh, akan tetapi hal itu terkadang percuma dan tidak bisa merubah keadaan, karena jarak di antara mereka yang cukup jauh. Mendengarkan curhatan Alice, Thomas pun merasakan bahwa Alice memiliki aura dan daya pikat tersendiri, yang mana dari obrolan singkat ini secara tidak langsung, Thomas sudah mulai tertarik dan menyukai Alice.
Apalagi di saat Alice melepaskan tali ikatan rambutnya, membuat Thomas pun semakin terpikat dan ingin segera memiliki wanita cantik yang berusia 30 tahun tersebut. Di sini Thomas berusaha untuk mencoba lebih dekat dengan Alice, yang mana awalnya dia mencoba untuk memegang tangan dari Alice dan mencoba untuk merayunya. Hingga pada akhirnya Thomas pun memberanikan diri untuk mengajak Alice berdansa. Namun di sini semua rayuan Thomas selalu ditolak oleh Alice, sehingga membuat Thomas pun menjadi sangat marah lalu pergi meninggalkan Alice. Hal ini pun membuat Alice menjadi merasa sangat bersalah, dan saat Alice mencarinya dia pun tidak menemukannya sama sekali, dan dia pun akhirnya segera kembali ke kamarnya. Lalu saat di kamar dan melihat dari jendela kapal, Alice pun melihat Thomas yang sedang merenung di pinggir kapal. Kemudian tanpa pikir panjang, Alice pun langsung menemui Thomas di sana. Dan di sini Thomas pun langsung meminta maaf atas perbuatannya tadi, karena dia tahu bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Namun ternyata Alice pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Alice merasa bahwa Thomas hanyalah terburu-buru dan tidak mau mengikuti alur tingkat kenyamanannya. Tu oses dire ça en face? C'est la vérité. L'eau est à 15 degrés. Alice pun sadar bahwa Thomas adalah pemuda yang sangat polos, jadi wajar jika dia terlalu berambisi dan terburu-buru untuk melakukan adu mekanik. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang sangat panjang dan indah bagi Thomas, karena Alice tahu apa yang diinginkan oleh Thomas, sehingga Alice pun bergegas mengajak Thomas ke ruangannya, karena Alice sendiri pun tidak munafik bahwa dia juga menginginkan hal tersebut. Sur un bon souvenir? Non. Dan pada akhirnya tanpa pikir panjang pun terjadilah adu mekanik di tengah malam yang indah tersebut. Kemudian setelah malam itu berlalu, pagi hari pun tiba, yang dimana ternyata kapal yang mereka tumpangi akan segera berlabuh sekitar 40 menit lagi. Dan di momen ini mereka pun mengabadikan kebersamaannya dengan berfoto mesra. Lalu setelahnya mereka pun makan bersama dan terlihatlah wajah Thomas yang sangat amat bahagia karena dia telah berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Lalu tak berapa lama kemudian kapal pun telah berlabuh dan mereka pun bersiap untuk turun dari kapal dan mengantri bersama dengan penumpang lainnya. Dan Thomas pun lantas meminta Alice untuk menunggunya sebentar di sana karena barang-barangnya masih tertinggal di bioskop. Jure-moi. Lalu tak berapa lama kemudian saat Thomas kembali, dia sudah tidak menemukan Alice lagi di sana. Dan sialnya lagi dia pun harus ketinggalan bis penumpang yang ada di sana. Hal ini pun membuat Thomas bergegas pergi menuju kantor di pelabuhan tersebut, di mana ternyata dia masih mengejar dan mencari Alice di sana. Sementara itu ternyata Alice sudah dijemput suaminya dan disambut oleh anak tercintanya. Lalu akhirnya Thomas pun berhasil menemukan Alice di sebuah parkiran mobil. Tapi ternyata Alice justru malah cuek, seolah-olah Alice tidak mengenal Thomas. Dan Thomas pun hanya bisa bersedih karena harus kehilangan wanita yang dia cintai. Di sini mungkin Thomas hanya dijadikan pelampiasan saja, karena mengingat Alice sendiri telah memiliki suami dan seorang anak. Dan hingga pada akhirnya film diakhiri dengan Thomas yang pergi dengan penuh kesedihan tanpa ada tawa lagi di wajahnya. Oke lah teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan silakan tinggalkan kritik dan saran. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.